Bab 571. Keluarga Thurman kuat karena penguasaan mereka terhadap teknologi robot tercanggih, hampir menjadikan Mecraunia sebagai negara terkuat di dunia. Pengaruh mereka menyebar ke seluruh dunia, hanya karena mereka memiliki teknologi inti terdepan dalam pembuatan senjata robot. Teknologi telah berkembang ke tingkat di mana robot secara bertahap menjadi senjata tempur tercanggih. Tidak ada negara yang mampu melawan kekuatan yang dilengkapi senjata robotik. Namun karena sulitnya pembuatan dan kelangkaan bahan, robot menjadi komoditas langka. Namun satu robot memiliki kekuatan tempur 1000 pasukan. Itu sebabnya Thurman bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di Mecraunia. Namun, beberapa waktu lalu, ketika Mecraunia meminta robot keluarga Thurman, dia mengalami kekalahan yang hampir fatal di medan perang. Musuh telah menggunakan senjata robot yang sama, bahkan 2 kali lebih banyak, dan hampir seketika menghancurkan robot-robot milik keluarga Thurman. Mecraunia dikalahkan secara telak dalam pertempuran tersebut. Setelah itu, pemerintah Mecraunia meminta penjelasan dari keluarga Thurman. Orang-orang dari keluarga Thurman termasuk di antara talenta robotika terbaik. Dari rekaman yang mereka ambil dari medan pertempuran, mereka hampir yakin bahwa musuh menggunakan senjata robot yang sama dengan yang mereka buat. Hanya ada satu penjelasan, musuh telah mencuri gambar desain robot mereka, senjata robot yang diproduksi secara massal, dan menggunakannya untuk melawan mereka. Wajah semua orang tampak serius saat memikirkan hal ini. Dihadapkan dengan bocornya rahasia inti keluarga dan tuntutan kompensasi dari pemerintah Mecraunian, seluruh keluarga Thurman menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masalah terbesarnya adalah mereka tidak tahu siapa yang mencuri rahasia dagang mereka. Setiap robot yang diproduksi oleh keluarga Thurman memiliki lambang keluarga dengan logo Ouroboros yang menonjol, sedangkan robot musuh tidak memiliki logo tersebut. Simon adalah orang pertama yang berbicara. Dia menatap Elia penuh emosi di hadapannya. Sekarang keadaan sudah seperti ini, bukankah kamu masih siap untuk menampilkan Dodge Tomahawk dalam bentuk fisiknya? Hanya ada 2 Dodge Tomahawk di dunia dan keduanya dibuat oleh keluarga Thurman. Mobil itu jauh lebih bertenaga dari yang dibayangkan orang. Namun tak seorang pun kecuali Elijah yang pernah melihat Dodge Tomahawk, bahkan Simon dan 2 bersaudara lainnya pun tidak. Dodge Tomahawk dikatakan dilengkapi dengan sistem robot tercanggih di dunia, dan tidak seperti senjata robotik yang biasanya diproduksi oleh keluarga Thurman, Dodge Tomahawk mewakili kekuatan tempur tercanggih. Berbeda dengan orang luar, mereka tahu betul bahwa Dodge Tomahawk bukan sekedar sepeda motor tapi juga apa arti sebenarnya. Namun, seberapa banyak pun yang mereka ketahui, itu tetap tidak ada gunanya, karena orang-orang dari keluarga Thurman bahkan belum pernah melihatnya. Jadi ketika mendengar pertanyaan Simon, tidak hanya Eber dan Mary, tapi bahkan keturunan tidak langsung pun ingin bertemu dengannya. Ekspresi Elia tetap tidak berubah. Dia menyipitkan matanya ke arah mereka tanpa berkata apa-apa. Simon tidak mengharapkan apapun. Dia segera melihat ke arah Elijah dan berkata dengan nada penuh harap, "Jika kami tidak dapat melihat Dodge Tomahawk, bisakah Anda memberi kami gambarnya sehingga kami dapat mempelajarinya?" Kemudian, dia sepertinya menyadari bahwa dia telah mengungkapkan terlalu banyak niatnya dan berusaha menutupinya. Setengah. Mungkin tidak. Bagaimana kalau seperempat? Katanya. Elijah mengangkat matanya, menatap Simon dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan nada suara yang tidak menunjukkan emosi apapun. Ini belum waktunya. Bukan hanya Simon, bahkan Mary pun memandang Elia dengan bingung. Dia pun menjadi tidak sabar. Kapan waktunya? Semakin cepat kita mendapatkan gambaran untuk mempelajarinya, semakin cepat kita mendapatkan keuntungan dalam konflik ini. Bab 572. Elijah menatap adiknya, masih tanpa ekspresi. Dia lalu melihat ke yang lain, yang memiliki ekspresi berbeda. Kamu tidak bisa. Bukan hanya kamu, tapi kita semua tidak bisa melakukannya. Apa? Kali ini, bahkan Eber pun sedikit terkejut. Mary adalah ahli robot yang terkenal di keluarganya. Namun Elijah mengatakan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mempelajari gambar itu. Sejak awal krisis, Elia berada di bawah tekanan yang luar biasa, namun ia tampaknya masih percaya diri. Memikirkan hal ini,
Ada pandangan serius di matanya. Aku kolot, tapi tidak bodoh. Tak satu pun dari kita di keluarga Thurman yang bodoh. Kalau dipikir-pikir, siapapun yang bisa duduk di meja ini bisa. Mendengar penolakan kakak tertuanya atas kemampuannya, Mary secara mengejutkan menjadi tenang dan menatap Elijah dengan sedikit rasa jijik di matanya. Jangan menunggu anakmu yang putus asa lagi, Elijah. Kalau aku pun tidak bisa memahami gambarnya, maka tidak ada orang lain yang akan mengerti. Ambil saja gambarnya, iya. Pada titik ini, rasa kepuasan diri yang dangkal muncul di matanya. Namun, yang mengejutkannya adalah Elijah tersenyum, meliriknya dengan bingung, dan bertanya, siapa yang memberitahumu bahwa aku sedang menunggu seseorang di keluarga? Kali ini, Mary tidak bisa menemukan kata-kata untuk ditanggapi. Semua orang memandang Elia dengan kaget, curiga bahwa pemimpin mereka bukanlah Elia sendiri. Keluarga Thurman adalah seorang spesialis robotik terkenal. Jika anggota keluarga tidak dapat memahami gambar Dodge Tomahawk, maka sama sekali tidak ada orang luar yang dapat memahaminya. Mary hampir berteriak, sama sekali tidak. Elijah, berhentilah bercanda. Dia berdiri dan menatap Elia di seberangnya dengan marah, merasa terhina. Baik Eber maupun Simon juga mengerutkan kening, mereka berdua setuju dengan apa yang dikatakan Mary. Jika orang luar dapat memahami gambar tersebut dan mereka tidak dapat memahaminya, ini akan menjadi aib terbesar bagi keluarga Thurman. Saat mereka membuka mulut dan ingin mengatakan sesuatu, pintu tiba-tiba terbuka. Semua orang menoleh ke belakang. Begitu pula Mary, yang kesal dan tahu tanpa berpikir bahwa itu pasti keponakannya yang nakal. Dia baru berusia 25 tahun, yang termuda di antara saudara-saudaranya. Seharusnya, dia harus bisa rukun dengan keponakannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, keduanya seperti minyak dan air. Dia berkali-kali berpikir untuk menyingkirkan keponakannya yang menyebalkan itu. Namun saat Mary memikirkan hal ini, dia dengan tajam melihat Elijah, yang duduk di kursi kepala, akhirnya membuka matanya yang setengah tertutup, dan seberkas cahaya hampir keluar dari pupilnya yang berwarna hijau tua. Dia kemudian mendengarnya berbisik, akhirnya sampai di sini. Siapa yang bisa membuat kakak laki-lakiku yang berwajah batu menunjukkan ekspresi seperti itu? Mary menoleh ke belakang sepenuhnya memikirkan pertanyaan ini. Lalu dia melihat sesosok tubuh ramping berjalan di samping Cal. Itu gadis yang sangat muda. Mary menatap Nicole yang muda dan cantik. Awalnya, dia terbelalak, tapi dengan cepat, ekspresi perasaan campur aduk muncul di wajahnya. Eber dan Simon juga melihat ke belakang. Ketika mereka melihat wajah Nicole, ada ekspresi kejutan yang menyenangkan di mata mereka. Bab 573. Gadis yang mendekat perlahan memiliki perasaan misterius seperti bunga rosemary dingin di dalam dirinya dan terlihat lebih cantik dari Mary. Orang yang duduk di ujung meja lebih dekat dengan Nicole dan menerima dampak visual yang lebih besar. Mereka semua memandang Nicole dan kehilangan kata-kata. Nicole tampak acuh tak acuh meski mendapat tatapan tajam. Dia merasa bahwa dia belum mempelajari apapun di Royal Creek Institute, tetapi penolakannya terhadap pandangan orang lain setidaknya meningkat 2 kali lipat. Cal tampak sedikit terkejut saat melihat wajah Nicole yang acuh tak acuh. Keduanya mengabaikan semua orang di sekitar mereka dan berjalan lurus menuju Elia. Semua orang terkejut melihat pemimpin mereka, yang tampaknya tidak tertarik pada apapun, telah berdiri dan melakukan gerakan berpelukan. Dia memperhatikan saat Nicole datang dan memeluknya dengan lembut. Terima kasih sudah datang, Nicole. Nicole tidak melawan. Pelukan sopan hanyalah etiket sosial, dan mereka telah mengucapkan selamat tinggal seperti ini sebelumnya. Ini bukanlah kejutan bagi Cal, tapi semua orang menyaksikan dengan mulut terbuka. Kami tidak tahu kalau pemimpin kami begitu lembut. Bahkan Eber dan Simon belum pulih dari keterkejutan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapakah gadis yang mendapat perlakuan terbaik dari Elijah kita? Nicole mengabaikan pandangan orang lain. Dia dan Cal secara alami duduk di kedua sisi Elia. Elijah memandang Nicole sambil tersenyum dan memerintahkan seorang pelayan, yang juga terkejut, untuk menyajikan makanan.
Tapi setidaknya pelayan keluarga Thurman yang sangat profesional ini dengan cepat menangkap maksudnya dan langsung pergi ke dapur. Tak lama kemudian, semua orang disuguhi steak sirloin yang lezat. Nicole memandangi steak itu dan tersenyum lembut. Setelah bertahun-tahun, Elijah masih belum melupakan steak medium well favoritnya yang disajikan dengan saus lada hitam. Elijah melihat ekspresi Nicole dan senang mengetahui Nicole bahagia. Dia perlahan mengangkat segelas anggur merah, mengocoknya sedikit, dan menjadi orang pertama yang mendentingkan gelas tersebut dengan Nicole. Dia kemudian menyesapnya, memandang orang lain di meja, dan perlahan membuka mulutnya. Mulai hari ini, Nicole akan bertanggung jawab penuh atas penyelidikan dan penanganan insiden ini. Kalian semua harus bekerja sama dan mendengarkannya. Jadi, kalian semua mendengarkanku dengan jelas. Dengarkan gadis kecil ini. Semua orang menatap Elia, tertegun dan tidak percaya, tapi masih mengangguk pada otoritasnya. Hanya Mary yang menatap Nicole dengan menantang. Aku sudah berkali-kali menanyakan hak ini kepada Elia, dan dia selalu menolak. Ketika bocah nakal ini datang, dia langsung melimpahkan wewenangnya kepadanya. Ini tidak baik dan tidak pantas. Steaknya tidak sesuai dengan seleranya, dan dia tidak lagi berminat untuk memakannya. Dengan enggan Mary meletakkan peralatan makan di tangannya ke piring di depannya, menimbulkan suara dentingan keras, yang merupakan ekspresi halus dari ketidaksenangannya. Aku kenyang. Aku minta maaf dulu, ucapnya. Meski bukan merupakan penolakan langsung terhadap keputusan Elia, tindakan tersebut secara diam-diam menantang otoritas Elia. Bab 574. Tapi Elia tidak mempedulikannya. Dia mengangguk, lalu menoleh ke belakang seolah dia senang berbicara dengan Nicole. Mary melihat sikap Elijah yang acuh tak acuh terhadapnya dan gemetar karena marah. Dia menyalahkan Nicole karena tidak sadarkan diri. Dia memelototi Nicole sebelum kembali ke kamarnya. Simon memandang Nicole sambil berpikir dengan mata dingin lalu meletakkan peralatan makannya, menyeka sudut mulutnya, dan berdiri untuk pergi. Namun Elia tetap duduk, tidak gelisah. Sebaliknya, Carl lah yang menatap punggung Simon dengan tatapan dingin di matanya. Memikirkan apa yang telah dilakukan Simon, Carl menggerakkan tangannya, ingin mengatakan sesuatu. Elijah tiba-tiba menekan tangannya ke bawah dan menggelengkan kepalanya ke arahnya, lalu terus menatap Nicole dan tersenyum. Bagaimana menurutmu, Nicole? Nicole memotong steak secara perlahan dan metodis, memasukkan saus steak ke mulutnya, dan mengunyahnya perlahan. Steak adalah salah satu dari sedikit jenis daging yang disukainya. Dia meluangkan waktu untuk mengunyah dan kemudian menelan makanan di mulutnya dengan hati-hati sebelum perlahan berkata, itu tidak terlalu sulit. Elia mendengar jawabannya, dan senyuman di wajahnya semakin lebar. Dia dengan lembut menepuk tangan Carl sebelum melepaskannya dan mulai makan. Dengan jaminan Nicole, pada dasarnya dia tidak perlu terlalu khawatir. Setelah makan, seseorang membawa Nicole ke kamar yang telah disiapkan Elia untuknya. Alih-alih bertanya kepada Elijah bagaimana dia tahu dia akan datang, Nicole menatap Carl dengan penuh arti. Carl memperhatikan sorot matanya dan mengedipkan mata padanya dengan nada meminta maaf. Nicole memandangnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum memasuki ruangan. Saat dia sedang mengeringkan rambutnya, seseorang mengetuk pintu dan berseru dalam bahasa Hustuaburgian yang terdengar tidak wajar, Nicole, aku sudah membawakan apa yang kamu inginkan. Materi hak cipta eksklusif untuk novel D. Rahma, Org. Nicole mengenali suara itu. Itu adalah lelaki tua yang pernah dia lihat sebelumnya. Matanya berbinar, dan dia segera membuka pintu. Yang mengejutkan, dia melihat banyak hal di luar. Tapi dia dengan cepat mengucapkan terima kasih. Kemudian dia berjalan ke arah bongkahan kotoran itu dan dengan mudah menyelipkan tangannya ke dalamnya. Beberapa detik kemudian, dia mengeluarkan sebuah chip kecil dengan 2 jari. Eber memperhatikan apa yang dilakukan Nicole dan dengan cepat memahami apa yang dia pikirkan. Jadi dia mengingatkannya, berkata, tidak ada gunanya, Nicole. Kami sudah memeriksanya, musuh telah menghancurkan robot mereka yang tersisa di medan perang, dan kami tidak dapat mengambil apapun dari mereka. Nicole memandang pria itu dengan wajah serius dan tersenyum. Tidak apa-apa, aku akan mencobanya. Kemudian dia berbalik dan kembali ke kamarnya,
dengan sengaja membiarkan pintunya terbuka. Eber memandang Nicole dari belakang dan tahu dia membiarkannya menonton dari pinggir lapangan. Kebetulan dia juga ingin mengetahui kemampuan seperti apa yang dimiliki gadis muda ini, siapa yang disukai Elia, dan apakah dia layak untuk diperhatikan. Dia dengan sopan mengambil beberapa langkah ke dalam, menjaga jarak dengan sangat sopan, dan melihat apa yang sedang dilakukan Nicole. Bab 575. Ekspresi Nicole tetap tidak berubah. Eber melihatnya mengeluarkan komputernya yang rusak dan menemukan bahwa dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Nicole tidak memberinya banyak waktu untuk bernostalgia saat dia menghubungkan chip yang rusak ke komputer seolah-olah dia akan melakukan sesuatu. Eber mau tidak mau berkata lagi, ini tidak akan berhasil. Kami telah meminta para peretas top dunia untuk memperbaikinya, tetapi kerusakannya terlalu parah, bahkan mereka tidak dapat menemukan solusinya. Intinya adalah ketika peretas top dunia tidak dapat memperbaikinya, kemungkinan Nicole semakin kecil. Tapi Nicole tidak berkata apa-apa. Dia hanya melihat bilah kemajuan membaca di layar komputer dan dengan lembut mengetuk meja secara berirama dengan jari-jarinya. Eber mengerutkan keningnya karena merasa jijik dengan sikapnya yang keras kepala dan tidak mendengarkan nasihat orang lain. Apa yang terjadi padanya? Saya mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin dia bisa memperbaikinya. Apakah menurutnya dia lebih baik daripada peretas top di Mecraunia? Memikirkan hal ini, dia berbalik dan ingin pergi, tidak ingin melihat hasil yang telah dia lihat berkali-kali. Semua upaya sebelumnya telah gagal. Di matanya, Nicole adalah orang bodoh yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Namun saat Eber berbalik, dia mendengar suara ketukan keyboard yang sangat cepat. Ekspresi ketakutan muncul di matanya, dan dia berbalik dan melihat. Ini sama sekali bukan kecepatan yang bisa dilakukan orang normal. Dalam hitungan detik, ketika dia berbalik, Nicole telah mengaktifkan program pemulihannya sendiri. Jari-jarinya bergerak melintasi keyboard begitu cepat sehingga Eber hampir tidak bisa melihat di mana dia mengetik. Namun bila kemajuan pembacaan yang terhenti karena chip yang rusak mulai bergerak cepat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh lebih dekat dan melihat lebih dekat ke layar komputer dengan rasa tidak percaya di matanya. Gadis ini berhasil. Hingga bila kemajuan membaca mencapai 100%, tangan Nicole masih mengetik dengan cepat di keyboard. Dia tampak sangat fokus dan meyakinkan padanya. Setidaknya pada saat ini, bahkan Eber pun memiliki pemikiran konyol di benaknya. Mungkin gadis ini benar-benar dapat membantu keluargaku mengatasi krisis ini. Bila kemajuan bergerak cepat, tetapi jari Nicole bergerak lebih cepat hingga pembacaan mencapai 100%. Namun ia tetap tidak berhenti melainkan segera menindaklanjuti program pemeliharaan stabilitas. Baru kemudian dia menekan tombol Enter dengan wajah datar. Chip robot adalah pembawa semua informasi dan programnya, dan identitas musuh juga harus disimpan di dalamnya. Jadi musuh memilih untuk menggoreng chip tersebut ketika sudah terlambat untuk membersihkan medan perang dari puing-puing robot dalam jumlah besar. Menggoreng chip hampir sama dengan menghancurkan sistem saraf pusat robot dan juga memotong kemungkinan keluarga Thurman melacaknya dan melakukan pembalasan. Musuh benar-benar berusaha menutupi jejaknya dengan hati-hati. Tapi sayang sekali mereka bertemu Nicole. Eber membeku di tempatnya saat dia melihat lapisan informasi terungkap di depan matanya. Hal ini telah lama mengganggu mereka, dan hanya dalam 1 menit, Nicole telah menyelesaikannya untuk mereka. Dia sekarang menyadari bahwa dia seharusnya tahu lebih baik ketika Elia sangat menghormati gadis ini, dia lebih dari yang terlihat. Bab 576. Nicole melihat informasi itu dan mengerutkan kening. Ini adalah keluarga Ton, apakah kalian memiliki dendam satu sama lain? Eber mengerutkan kening saat melihat lambang keluarga berbentuk payung hitam di layar. Aku tidak percaya itu mereka. Keluarga Thurman dan Ton dulunya adalah mitra dekat. Keluarga Thurman berkuasa, namun mereka tetap mengelola keluarga Ton dan mempercayakan proyek kepada mereka. Hingga saat ini, keluarga Ton masih berhubungan dekat dengan keluarga Thurman. Namun mereka mencuri desain Thurman yang paling canggih dan menjadi pengkhianat paling berbahaya di mata keluarga Thurman. Eber tampak murung, dikhianati oleh keluarga bawahan adalah penghinaan terbesar bagi keluarga Thurman yang bangga.
Saat dia hendak berbalik dan memberitahu seluruh keluarganya untuk membalas dendam pada keluarga Ton, Nicole berkata, "Pegang kudamu." Dia menatap layar dan menyipitkan matanya. Eber kembali menatap Nicole dengan heran, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Meskipun dia sekarang adalah manajernya, dia tidak punya hak untuk mengabaikan kakaknya dan mengambil keputusan sendiri. "Kamu tidak punya alasan untuk menghentikanku," kata Eber sambil menatap Nicole dengan waspada. Dia harus mengatakan ini karena kesetiaannya kepada keluarganya. "Aku tidak berusaha menghentikanmu." Tidak ada emosi di mata Nicole. Dia mengetukkan jarinya dengan lembut dan menanyakan pertanyaan yang membuat Eber tidak bisa berkata-kata. "Apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana pihak lain mengetahui rahasia ini?" Dia mendongak dengan lembut, matanya bersinar seperti permukaan danau yang tenang dengan pantulan pegunungan bersalju tak berujung di dalamnya, terlihat sangat dingin. Eber membeku di tempatnya, hampir seketika memahami nada suara wanita itu. Saat berikutnya, dia mendengar suara Nicole yang penuh arti berkata, "Biarkan anjing tidur itu berbaring dulu." Saat Eber keluar dari pintu, matanya dipenuhi dengan emosi yang tak terlukiskan. Dia mengangguk pelan ke arah Nicole, yang awalnya dia benci, dengan sedikit rasa hormat. "Pasti hari yang melelahkan. Istirahatlah lebih awal." Melihat pria itu bergegas pergi, Nicole menutup pintu. Karena Elia telah memilih Eber untuk mengirimkan barang kepadanya, itu berarti dia mempercayai Eber. Jadi, dia tidak perlu menyembunyikan apapun darinya. Nicole dengan lembut menyentuh chip kecil di tangannya, dan dia kembali mengetik dengan cepat di keyboard, mencoba mencari tahu lebih banyak rahasia. Dia segera menyadari bahwa sebagian besar teknologi inti kreatif tampaknya hilang dari robot yang dibuat oleh keluarga Ton. Mungkin karena ketidakmatangan teknologi inti, pihak lain secara membabi buta meningkatkan kekuatan senjatanya dengan mengorbankan stabilitas robot secara keseluruhan. Solusi yang diubah telah mengurangi kebutuhan bahan baku, selain mengurangi bobot robot. Itu sebabnya mereka mampu menciptakan dan memproduksi robot secara massal yang cocok untuk pertempuran jangka pendek. Bab 577. Setelah sistem pendingin dan mekanisme pemeliharaan stabilitas dihilangkan, mobilitas robot meningkat, namun juga menjadi bom berjalan yang dapat meledak kapan saja. Tingkat mematikannya tidak hanya terhadap musuh tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Terlihat dari gambar yang terekam di dalam chip ini bahwa keseluruhan robot nampaknya sangat merusak diri sendiri karena kurangnya bagian terpenting dari teknologi inti. Hal ini terlihat dari meskipun mereka mampu melawan dan mengalahkan robot keluarga Turman dengan cepat karena keunggulan jumlah mereka, namun robot mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Nicole dengan serius mengamati data pertempuran robot musuh yang hancur, nilai serangan yang luar biasa dan nilai pertahanan nyaris meleset, dan sesuatu muncul di benaknya. Dia mengeluarkan selembar kertas kosong dan dengan santai menulis di atasnya. Jika anggota keluarga Turman ada di sini, mereka akan terkejut mengetahui bahwa hal-hal yang digambar Nicole di atas kertas sebenarnya adalah rahasia utama keluarga Turman, gambar desain robot. Hanya ada 4 orang di keluarga Truman yang memiliki foto ini, namun masing-masing hanya memiliki seperempatnya. Tapi Nicole bisa dengan mudah membuat sketsa gambaran lengkapnya. Dia melihat model robot yang mungkin setinggi 2 orang dan perlahan menggambar tanda X besar di sisi kirinya. Itulah bagiannya. Saat Nicole sedang melihat foto-foto di tangannya, seseorang mengetuk pintu. Ia segera meletakkan kertas di tangannya dengan posisi menghadap ke bawah, lalu menjawab dengan berkata, "Masuk." "Itu Cal." Nicole memandangnya, yang menutupi dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dia mengangkat satu alisnya karena terkejut. "Apa yang sedang kamu lakukan?" dia bertanya. Cal memandang Nicole dan melepas topengnya, lalu berkata dengan wajah serius, "Paman Eber memberitahuku bahwa kamu telah mengetahui siapa pihak lain itu." Nicole tidak bermaksud menyembunyikannya darinya. Dia berdiri dan mengulurkan tangannya pada Cal. "Itu keluarga Ton." Cal mengeluarkan topeng lain dari sakunya dan menyerahkannya kepada Nicole, memberi isyarat agar dia pergi. Nicole mengangguk. Dia memasukkan sesuatu ke dalam sakunya dan berjalan keluar pintu terlebih dahulu. Dia melirik ke kamar di ujung koridor di sebelah kiri, lalu pergi bersama Cal. Tak lama kemudian,
Mereka berdua berpakaian serba hitam menghilang di kegelapan malam. Siapa yang tinggal di ruangan paling kiri? Carl mendengar pertanyaannya dan memandangnya dengan bingung, lalu berkata tanpa ragu, Paman Simon. Simon tidak menyukai sinar matahari, jadi dia selalu berada di pojok. Nicole mengangguk. Kamar yang telah disiapkan Elijah untuknya berada di tengah lantai 3, tempat tinggal beberapa keturunan langsung keluarga Thurman, dan menghadap ke tangga, yang memberikan pemandangan jelas ke seluruh lorong. Jadi tidak ada yang bisa bersembunyi di depannya. Dia terkekeh membayangkan sosok licik di sebelah kiri. Carl meliriknya dengan bingung. Dia kemudian dengan cepat membawa Nicole ke pintu belakang rumah Thurman sambil mencoba melemparkan arloji hitam ke tangannya. Lokasinya sudah saya sertakan di perlengkapan cadangan saya. Gunakan ini, karena Anda tidak dilengkapi, ujarnya. Nicole memandang Carl. Dia memiliki penglihatan malam yang sangat baik dan hampir bisa melihat cahaya keperakan di kejauhan. Dia memiringkan kepalanya. Alih-alih menerima apa yang ingin diberikan Carl, dia berbalik ke samping dan berjalan ke depan. Siapa bilang aku tidak punya peralatan? Bab 578. Carl memandang Nicole dengan heran. Sangat cepat, pikirnya sambil memperhatikan langkahnya menuju pintu belakang, disusul dengan suara gemuruh yang familiar. Itu suara Dodge Tomahawk yang ditembakkan. Dalam keheningan malam, suara gemuruh hampir membangunkan seluruh rumah. Banyak jendela yang menyala. Nicole melihat ke arah dengan tatapan dingin di matanya. Carl mengambil beberapa langkah cepat dan langsung melihat Nicole berdiri di samping sepeda motor yang cukup besar untuk menampung 3 atau 4 orang, dengan helm berwarna putih keperakan di tangannya. Dia melemparkannya padanya ketika dia melihatnya datang. Pakailah. Nicole melompat ke atas sepeda motor mewah itu dan dengan lembut mengetukkan tangan kanannya ke dashboard yang melayang beberapa kali. Salah satu kompartemen terbuka, dan sesuatu perlahan muncul. Itu adalah cincin tipis, putih keperakan, dan tampak anorganik. Gelang itu tergeletak dengan tenang di punggungnya, sudah terpisah dari tengahnya, seolah menunggu sesuatu. Nicole meletakkan tangan kirinya di atasnya, dan segera cincin itu diaktifkan dengan aliran cahaya melewati permukaannya. Permukaan logam yang sebelumnya tidak mencolok mulai berkilau, seolah-olah akhirnya berhasil menembus semacam segel, dan kembali membentuk lingkaran penuh di telapak tangan Nicole. Mobil tersebut mengeluarkan suara elektronik yang tidak jauh berbeda dengan suara Dodge Tomahawk yang seolah mengandung kegembiraan yang tak terlukiskan. Selamat datang kembali. Senyum muncul di wajah Nicole. Beralih ke mode gelap. Ingin kamu. Selanjutnya gelang tersebut mulai berubah warna, dari perak berkilau menjadi emas hitam kusam yang tidak menimbulkan rasa tidak nyaman di malam hari. Saat Nicole dengan lembut menjentikkan tangannya, gelang itu secara otomatis menyesuaikan ukurannya dan pas di pergelangan tangan Nicole. Menjadi sangat tidak mencolok sehingga hampir mustahil untuk melihat bahwa dia mengenakan apapun. Carl mengenakan helmnya dan menyaksikan sambil tersenyum saat Nicole menyesuaikan perlengkapannya. Melihat Nicole menoleh ke arahnya, dia menyeringai tak berdaya. Tidak ada yang bisa lolos dari pandangan ayahku, katanya. Elijah pasti sudah menebak sebelumnya apa yang akan dilakukan keduanya, jadi dia dengan hati-hati menyiapkan Dodge Tomahawk di sini. Nicole melihat ekspresi Carl dan tersenyum. Dia mengangkat satu alisnya dan berkata, apakah kamu ingat ketika kita pergi ke rumah lelang Calloway bersama? Tempat itu ratusan mil jauhnya, dan Elijah mendukung kita dengan sangat baik. Carl sepertinya mengingat apa yang terjadi saat itu dan tertawa. Kami masih terlalu muda saat itu. Nicole memandang Carl dan tersenyum lagi. Ayo pergi. Waktunya telah tiba. Carl mengangguk, dan dia mendapati dirinya dapat melihat wajah Nicole dengan jelas meskipun dalam kegelapan. Mereka tumbuh bersama dan saling mengenal hingga sekarang. Semuanya berjalan seperti biasa dan tidak berubah. Itu indah. Sepeda motor berwarna putih keperakan itu memudar menjadi aliran cahaya dingin, melaju kencang ke arah kegelapan malam. Ada keributan di rumah besar di belakang mereka. Nicole dan Carl telah pergi sebelum mereka menyadarinya, tetapi banyak yang masih mengenali cahaya dari apa yang baru saja muncul. Simon mendorong pintu kamar Elia sambil berteriak marah. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengambil Dodge Tomahawk? Hanya Elijah yang mempunyai wewenang untuk menyalakan Dodge Tomahawk,
dan dialah yang memberikannya kepada seseorang. Bab 579. Saat itu terlalu gelap baginya untuk melihat dengan jelas, tetapi saat dia melihat Eber dan Mary mengejarnya, dia menoleh untuk melihat kakak perempuan tertuanya. Apakah dia tahu tentang Dodge Tomahawk? Eber dan Mary di belakang mereka melihat keduanya saling berhadapan dan tidak berbicara. Namun mata mereka juga tertuju pada Elia, karena mereka ingin dia memberikan jawaban kepada mereka. Elia memandangi saudara ketiga ini dan tidak memperhatikan dua orang yang diam di belakangnya. Dia mengangkat tangannya, matanya masih menyipit malas, terlihat sangat cuek. Kamu bertanya padaku. Saat Simon ditanyai pertanyaan itu, butiran keringat perlahan muncul dari ujung hidungnya. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan mengutuk dalam hatinya karena digunakan sebagai alat. Agar dia menanyai Elia seperti itu, dengan otoritasnya sebagai kepala keluarga Thurman, dia bahkan tidak perlu menggerakkan satu jari pun agar seseorang di bawah dapat menghancurkannya. Tidak, Elijah tidak mengganggu adiknya saat dia memberi isyarat agar semua orang pergi, tapi Mary, yang berdiri di dekatnya, bertanya dengan dingin. Apakah kamu memberikan Dodge Tomahawk itu kepada Carlyle? Saat Dodge Tomahawk disebutkan, pandangan semua orang kembali terfokus pada Elijah. Sekalipun mereka tidak bisa menantang otoritasnya, setidaknya mereka punya hak untuk mengetahui siapa pemilik Dodge Tomahawk sekarang. Elia melihat ke arah kelompok itu, dan banyak anggota terkemuka dari keluarga cabang juga berkumpul di sekelilingnya saat mereka semua memandangnya dengan penuh perhatian. Jika Elijah menyerahkan Dodge Tomahawk kepada Carlyle, itu berarti Carlyle pada dasarnya akan menjadi kepala keluarga berikutnya, sementara semua orang akan kehilangan kesempatan itu. Semburat dingin muncul di mata Mary dan Simon. Kepala keluarga Thurman sebelumnya, ayah mereka, memiliki dua istri. Berbeda dengan Elia, ketiganya berasal dari istri kedua. Selain Mary, yang mewarisi rambut pirang dan mata biru yang sama, warna mata Simon dan Eber bukanlah biru khas keluarga Thurman, melainkan coklat yang jauh lebih normal. Mata indah Mary tampak tajam dan dingin saat dia menatap kakak laki-lakinya. Seolah-olah dia menjawab ya, sesuatu akan sangat berbeda. Elijah tersenyum misterius, dengan sedikit ekspresi mengejek di wajahnya. Apakah kalian benar-benar menganggap Dodge Tomahawk sebagai milik keluarga Thurman? Dia mendengus dingin sambil menoleh ke arah Simon. Bukankah kamu yang mengawasi lini produksi Mobile Armor? Tidakkah kamu menyadari bahwa keluarga Thurman hanya meniru model itu dan tidak membuat model baru yang berbeda setelah bertahun-tahun? Mendengar itu, Simon dan yang lainnya tercengang. Bukan berarti mereka tidak mempertimbangkan masalah ini dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun keluarga Thurman adalah keluarga mekanik, mereka tidak memiliki kemampuan produksi dan desain untuk mobile armor kelas atas. Bahkan yang mereka buat pun bersifat generik dan tidak bisa digunakan di medan perang. Namun, ketika ayah mereka memberi mereka cetak biru desain Mobile Armor 5 tahun lalu, segalanya berubah. Selain Elijah, tidak ada yang tahu dari mana datangnya cetak biru kebangkitan keluarga Thurman. Setelah ayah mereka meninggal, cetak birunya dibagi menjadi 4. Itulah caranya menunjukkan keadilan mutlak kepada keempat anaknya. Namun hal itu mengakibatkan Mobile Armor Thurman menjadi stagnan dan tetap berada di level yang sama seperti beberapa tahun lalu. Itu semua hanya karena mereka tidak percaya satu sama lain dan tidak bersedia membagi cetak birunya. Elia memandang sekelompok orang yang diam di depannya. Matanya dingin, dengan sedikit kekecewaan di dalamnya. Mary bereaksi cepat sambil mengerutkan kening pada adiknya dan berkata, tapi itu bukan alasan bagimu untuk mengaktifkan Dodge Tomahawk sesuka hati. Bab 580. Sebagai orang paling berbakat di keluarga Thurman, dan satu-satunya orang yang bisa membuat mobile armor menggunakan 1/4 cetak biru yang dimilikinya, itulah dasar kepercayaan dirinya dalam menghadapi Elijah. Pada akhirnya, Mary percaya bahwa Carlyle, yang tidak tinggal bersama keluarga Thurman sejak muda dan baru dibawa kembali ke keluarga pada usia 15 tahun oleh Elijah, tidak dibekali dengan kemampuan untuk memiliki Dodge Tomahawk. Dia seharusnya menjadi master sejati Dodge Tomahawk. Elijah memandangi adik perempuannya, dan dia tidak perlu banyak berpikir untuk mengetahui apa yang dipikirkan adiknya. Dia lalu tersenyum.
Saya tidak mengaktifkan Dodge Tomahawk sesuka saya. Dia perlahan berkata, saya mengembalikannya ke pemilik aslinya. Semua orang tercengang mendengar ini ketika mereka memandang Elia dengan tidak percaya, sepertinya tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia tidak memberikannya pada Carlyle, tapi pada Tuan sebenarnya. Apa maksudnya ini? Mary menatap kakak laki-lakinya yang tertua dan ingin menanyakan sesuatu, namun Elijah sedang tidak ingin berkata apa-apa lagi. Dia berbalik untuk berjalan kembali ke sofa di kamarnya, punggungnya menghadap ke sekelompok orang, memancarkan aura untuk semua orang melihat diri mereka pergi. Simon menatap Mary yang pahit. Dia dengan lembut menarik tangan Mary dan perlahan menggelengkan kepalanya. Eber sudah meninggalkan ruangan, langkahnya cepat. Dia segera tiba di ruangan di tengah lantai 3 dan mengetuknya beberapa kali dengan lembut. Benar saja, tidak ada tanggapan. Jauh di malam hari, sebuah pesawat pribadi mendarat. Jared perlahan keluar dari pesawat. Janus, sebaliknya, sudah lama menunggunya. Setelah sampai di kantor di pangkalan, Jared menatapnya dalam-dalam sebelum berkata, "Apakah kamu sudah tahu siapa pelakunya?" Janus membuka tablet di tangannya dan mengeluarkan datanya sambil menyerahkannya kepada Jared. "Bos, menurutku keluarga Ton yang sedang naik daunlah yang telah mendapat izin dari pemerintah Meceraunian, yang melakukannya. Mereka sepertinya mengandalkan keluarga terkuat di Meceraunia, keluarga Turman, untuk berkembang pesat. Berdasarkan penyelidikan kami, keluarga Ton telah mengkhianati tuan mereka dan menciptakan krisis besar bagi mereka, tapi keluarga Turman sepertinya tidak mengetahuinya untuk saat ini. Bos, haruskah kita memberitahu mereka fakta ini? Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Apalagi keluarga Turman juga sangat berkuasa. Terlebih lagi setelah keduanya dikacaukan oleh pemerintah Makronian dan keluarga Ton." Jared melihat informasi yang dikeluarkan Janus, dan lambang ekor ular dari keluarga Turman tampak sangat mencolok. Apakah saya tidak melihat pola yang sama pada Dodge Tomahawk di Nottingbrook? Tetapi mengapa Dodge Tomahawk itu ada di sana? Jared tersenyum misterius sambil mengembalikan buku catatan itu kepada Janus dan mengangkat alisnya sedikit. Tentu saja kita harus memberi tahu mereka. Mengapa kita tidak menjadikan diri kita sekutu yang begitu kuat? Janus memandangi ekspresi Jared yang tampak percaya diri saat ekspresi keraguan muncul di matanya. Bagaimana bos begitu yakin bahwa Turman akan mempercayai kita atau bahkan memperlakukan kita sebagai sekutu? Bukankah akan lebih buruk jika mereka malah berbalik dan menggigit kita? Namun, bukan tempatnya untuk mempertanyakan keputusan bosnya karena dia segera mengeluarkan komunikator dari sakunya dan berbicara ke pihak lain.